warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Puspitarani. Saya dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 5 Sinjai nomor urut 15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Puji Lestari, nomor urut 30 dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 5 Sinjai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiana Stuti, nomor urut 34, kelas 10 MIPA 1, SMA Negeri 5 Sinjai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Jastrina, nomor urut absen 3, kelas 10 MIPA 1, SMA Negeri 5 Sinjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat Kadir, nomor urut 26, kelas 10 MIPA 1, SMA Negeri 5. Fenomena geosfer adalah kejadian-kejadian alam yang menyangkut litosfer, atmosfer, biosfer, antroposfer, dan hidrosfer. Secara umum, pengertian pantai adalah suatu bentang geografis yang terdapat di daerah pesisir laut yang terdiri dari partikel-partikel lepas penyusun pantai, seperti pasir, koral, dan partikel biologis atau cangkang moluska atau alga koralin. Dan selain itu, pantai juga bisa diartikan sebagai sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat daerah pesisir laut. Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Panjang garis pantai ini diukur mengelilingi seluruh pantai yang merupakan daerah teritorial suatu negara. Bukan hanya bencana yang bisa terjadi pada pantai ini, namun pantai sendiri ini memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup seperti halnya sebagai tempat rekreasi, lokasi berfoto, sumber ketenangan batin, lokasi tempat tinggal para nelayan, untuk usaha pengolahan garam, mencegah air pasang langsung membagi daratan, dan sebagai habitat dari hewan-hewan yang hidup di air. Bencana yang dapat terjadi di pantai antara lain. Pertama, yaitu erosi. Erosi merupakan peristiwa pengikisan padatan atau sedimen, tanah, batuan, dan partikel lainnya. Erosi ini apabila terjadi akan menyebabkan air tidak terkontrol karena menurunnya dataran bibir pantai yang bisa mengakibatkan banjir atau tsunami. Penyebab terjadinya erosi atau pengikisan ini akibat transportasi angin, air atau es, karakteristik hujan, kerip pada tanah, dan material lain di bawah pengaruh gravitasi, atau oleh makhluk hidup semiral hewan yang membuat liang. Dalam hal ini disebut bioerosi. Dan ada pula cara pencegahannya, yaitu meningkatkan penanaman pohon bakau. Tsunami adalah gambaran ombak yang sangat besar yang menerjang hingga ke wilayah daratan. Tidak bisa dipungkiri bahwa bagian daratan, angin darat yang terkena sapuan ombak akan luluh lantak karena kekuatan yang dimiliki oleh ombak tersebut. Yang kedua, yaitu angin topan. Angin topan merupakan suatu badai tropikal yang hebat dari pelepasan banyak energi dalam satu hari sebanyak 1 megaton bom hidrogen. Potensi bencana ini akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat pesisir seperti rusaknya bangunan dan terganggunya kegiatan ekonomi. Berdasarkan identifikasi potensi bencana wilayah pesisir yang telah dijelaskan, penanganan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan isu tragedi. Identifikasi potensi bencana wilayah pesisir yang telah dijelaskan, penanganan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan isu strategis tersebut, yaitu menerapkan konsep mitigasi bencana yang sesuai dengan potensi bencana yang sering terjadi di suatu wilayah atau membuat skala prioritas. Identifikasi potensi bencana wilayah pesisir yang telah dijelaskan,
penanganan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan isu strategis tersebut, yaitu menerapkan konsep mitigasi bencana yang sesuai dengan potensi bencana yang sering terjadi di suatu wilayah atau membuat skala prioritas. Misal, di suatu wilayah pesisir memiliki potensi banjir rob yang tinggi dibandingkan dengan wilayah lain, maka mitigasi bencana juga disesuaikan dengan potensi bencananya. Bisa dengan penyediaan sarana-prasarana untuk menanggulangi banjir rob atau pembuatan kanal. Apabila di suatu wilayah memiliki potensi tsunami yang cukup tinggi dibanding dengan wilayah lain, mitigasinya perlu juga disesuaikan. Bisa dengan membuat early warning system yang sudah diterapkan di Jepang. Berdasarkan dampak dari bencana yang ada, hampir semua bencana mengakibatkan kerusakan bangunan. Dalam hal ini, perlu adanya konsep standar pembangunan bangunan yang tahan terhadap bencana, terutama bencana di wilayah pesisir. Selain itu, membuat jalur evakuasi dengan aksesibilitas yang baik untuk mengurangi jumlah korban jiwa apabila terjadi bencana. Menurut KBBI, banjir adalah berair, banyak dan juga deras. Banjir di wilayah pesisir seringkali disebut dengan istilah banjir rob. Dampak terjadinya banjir rob adalah kerusakan bangunan, kualitas air tanah dan air permukaan akan berubah, serta kerusakan lahan dan tambak. Potensi bencana di wilayah pesisir lainnya yaitu kenaikan permukaan air laut merupakan dampak yang terjadi akibat kegiatan-kegiatan yang terjadi di darat yang dapat menimbulkan efek rumah kaca seperti kegiatan industri dan transportasi. Dampak dari peristiwa kenaikan muka air laut yaitu merusak ekosistem mangrove, meluasnya intrusi air laut, Dan kita juga tidak boleh lupa bahwa sudah banyak orang yang tenggelam di pantai. Maka dari itu, saran yang kami usulkan adalah dipekerjakannya penjaga pantai dengan pengawasan yang tidak lepas agar tidak ada lagi orang yang tenggelam. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.